Terima kasih. Pada kesempatan ini saya bertugas ya untuk memberitakan firman. Memang saya bertanya-tanya ya Tuhan apa yang harus diberitakan. Tetapi Tuhan nyatakan firman-Nya ya. Dan firman ini bukan hanya buat saudara tetapi terlebih buat saya pribadi ya. Kita membaca dan memeriksa kembali firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Ini berbicara tentang panggilan dan pilihan Allah. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan membacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah ini ya, ini nasihat Rasul Petrus, supaya panggilan dan pilihan Tuhan pada kita itu makin teguh. Dan kita tidak tersandung, sebaliknya memiliki hak penuh memasuki kerajaan surga. Yakni dengan terus meningkatkan rohani kita, bertumbuh dalam iman, jangan berhenti atau mandek, apalagi mundur. Tapi kita harus berjuang untuk terus maju sampai pada mengasihi semua orang. Jadi yang terakhir itu, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kalau di dalam tabernakel, pengajaran firman mempelai dan tabernakel, 2 Petrus 1 itu berbicara harap ya. Suratan Petrus itu berbicara tentang pengharapan. Dan 2 Petrus 1 itu harap penyembahan. Penyembahan kita tahu semua ya, misbah dupa. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11 itu dalam catatan ya, dalam skema tabernakel itu ada bertambah dalam segala perkara yang baik oleh menyembah misbah dupa. Saya kira semua yang hadir saat ini sudah ngerti ya, karena pasti sudah berada di dalam suasana ruangan suci ya, pasti tahu tentang bertambah dalam segala perkara yang baik untuk menyembah misbah dupa yang merupakan puncak dari ibadah kita menanti kedatangan Tuhan kembali. Dan semuanya itu diawali dengan iman yang merupakan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Jadi bukan karena usaha atau perbuatan kita ya. Kita tahu bahwa di daerah halaman itu dibenarkan, di daerah ruangan suci itu disucikan, dan ruangan maha suci disempurnakan. Lewat pengajaran firman mempelai kita tahu. Tapi semuanya itu diawali dari iman yang merupakan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan bukan karena usaha atau perbuatan kita.
Dan bisa 2 Petrus itu berbicara bukan di halaman tetapi di ruangan suci, karena 2 Petrus ini berbicara tudung kulit eh, tudung kulit kambing ya, tudung kulit kambing ya. Ada 4 tudung yang menudungi ruang suci, yaitu tudung iman, itu Yakobus ya, iman dan perbuatan-perbuatan iman. Kemudian suratan Petrus itu tudung kesucian, perbuatan suci ya. Kesucian dan perbuatan-perbuatan suci. Suratan Yohanes itu tudung kasih ya. Kasih dan perbuatan kasih. Bahkan surat Yudas tudung penghukuman. Jadi ini rohani yang bukan di halaman. Dan Tuhan ingatkan untuk jangan berhenti. Jangan puas sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sudah menerima firman. Sudah dari dulu Kristen, sudah menerima pengajaran sejak lahir. Tapi kita harus terus maju sampai pada penyembahan, misbah dupa. Karena ini berbicara harap penyembahan ya. Dan diingatkan, jikalau semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Memang semuanya itu dimulai dari iman ya, dan kita harus ingat apa itu iman. Iman itu bukan dari diri kita. Iman itu kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Roma 4 ayat 16 sampai 25. Kita baca aja supaya lebih jelas ya. Roma 4 ayat 16 sampai 25. Roma 4 ayat 16 sampai 25. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini ya, kuatnya imannya. Mengatasi segala kemustahilan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tadi kita menyanyi pandang saja pada Yesus ya. Ya, kita dibenarkan karena iman, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita. Itu sebabnya bila kita bisa datang pada Yesus, menerima Dia, mengalami kelahiran baru, itu semata-mata kemurahan Tuhan karena kasih-Nya yang menarik hati kita. Jadi bukan kita sudah baik baru dibaptis. Justru Tuhan datang itu memanggil orang berdosa. Tetapi kasih Tuhan menarik hati kita, hati seseorang. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35 sampai 44. Yohanes 6 ayat 35 sampai 44. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, ulangi ya, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Kita perhatikan ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau terjemahan lama ya, kalau saudara-saudara punya terjemahan lama bisa dibaca. Seorang pun tiada boleh datang kepadaku jikalau tiada hatinya ditarik oleh Bapa yang menyuruhkan aku. Maka aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Jadi ada kata hatinya ya, hati kita pada saat lahir baru ya. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepadaku tuh kepada Yesus. Tidak seorang pun yang bisa datang pada Yesus kecuali hatinya ditarik oleh Bapa. Jadi hati bisa menerima firman Yesus itu semata-mata karena kasih Allah yang datang dari Bapa, bukan karena hati kita baik. Seperti pemberitaan firman, saya pernah mendengar pemberitaan firman dari ketua umum ya, ketua umum pendeta John tuh ya. Hati kita itu seperti tanah yang dipersiapkan, ditaburi oleh benih ya, benih. Kalau orang mau menanam bunga atau buah, pasti tanahnya akan dibersihin dulu dari rumput-rumput segala macam. Tapi kalau tanah itu dibiarkan saja, beberapa hari tidak ditanam-tanemin benih, maka dengan sendirinya akan muncul tumbuh-tumbuhan liar, padahal kita belum menabur benih, tumbuhan liar seperti lalang, putri malu. Demikian juga hati kita. Kalau hati kita ini tidak diisi, ditaburi oleh firman, maka yang muncul adalah perkara-perkara jahat yang merupakan kodrat manusia berdosa. Jadi otomatis, itu sebabnya kalau seorang menanam tanaman, terlebih buah ya, dia harus menjaga benih itu, menyiangi lalang-lalang yang tumbuh di sekitarnya, yang merebut nutrisi untuk tanaman. Ya. Kebetulan saya suka tanaman bunga. Jadi kalau dibiarkan berminggu-minggu sudah deh. Banyak yang lalang, banyak rumput-rumput yang lebih tinggi daripada bunga itu. Nah demikian juga hati kita ya. Hati kita ini hanya bisa dijaga dengan firman Tuhan. Itu sebabnya persekutuan kita dengan firman itu tidak boleh putus. Sedetik pun, secepat kita lengah, kita tidak bersekutu dengan firman Tuhan, ya pasti muncul itu tabiat-tabiat manusia, daging kita itu pasti muncul. Ya. Jadi hati ini yang memang juga menjadi sasaran dari pribadi Yesus firman. Dengan mendengar firman, timbul iman di hati kita. Sebaliknya tidak percaya sekalipun sudah mendengar banyak firman, itu karena keras hati. Tegar tengkuk ya, seperti Israel. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita ini ya. Ada kan lagu itu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Kita baca Roma 10 ayat 16 sampai 21. Roma 10. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap umat, terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah ini ya, bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini seringkali juga dialami oleh pengikut Kristus ya, yang sudah sejak lahir Kristen, apapun alasannya, misalkan orang tuanya Kristen. Justru seringkali, seperti Israel ini ya, saya banyak punya teman anak pendeta, anak hamba Tuhan, tapi justru hatinya sangat keras ya, penuh perlawanan seperti Israel. Dia tidak menghendaki karena sudah terbiasa kayak hidup sehari-harinya itu dipenuhi dengan perintah-perintah, pokoknya harus gini. Karena menjaga image kan, orang tuanya hamba Tuhan, kalau dia berbuat salah gimana? Ini juga terjadi di dalam nikah saya ya. Sebagai istri tua-tua, keluarga tua-tua, pelayan. Nah, anak saya juga bukan yang manis, tapi penuh dengan pemberontakan dan perlawanan ya. Itu. Dan itu menjadi sengsara buat kita orang tua. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Berhala. Berhala itu segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan itu pribadi firman. Jadi segala sesuatu yang memisahkan kita dari firman itu berhala. Termasuk sekarang ini ya, di zaman akhir ini. Pengetahuan, teknologi, HP, dan lain-lain itu seringkali menjadi berhala bagi anak-anak kita. Dari kecil anak-anak, bukannya ibadah itu
mendengarkan firman, tapi sudah dikuasai oleh HP-nya masing-masing. Ya dengan alasan apapun supaya tenang, tidak mengganggu ibadah, tapi kita tidak bisa mengelak itu. Kemajuan-kemajuan teknologi, pengetahuan ya. Dan itu sengsara bagi kita. Oleh karena itu jangan keraskan hati seperti Israel. Apalagi kita ini bangsa kafir yang hanya dicangkokkan. Jangan sombong. Tapi belajar hidup rendah hati dan takut Tuhan. Kita sudah sering baca ayat itu, tapi lebih baik kita baca supaya jelas ya. Roma 11 ayat 20. Roma 11. Roma 11 ayat 20 sampai 22. Roma 11 ayat 20 sampai 22. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Itu Israel ya. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Itu mengerikan ya. Kesombongan itu membuat seseorang itu melawan, memberontak, tidak menurut, bergerak naik ke atas, mau menyamai yang maha tinggi seperti Lucifer. Ini seringkali kita hadapi ya, menghadapi anak-anak kita. Pesan untuk kaum muda, berhati-hati, jangan karena lebih pandai, lebih tahu, lebih berpengetahuan tanpa sadar sudah dikuasai oleh roh antikris. Diberi cap 66, tubuh, jiwa, roh, dan dagingnya semata-mata hawa nafsu, keinginan. Kita baca 2 Timotius 3. Kita udah sering ini baca, cuman kita periksa kembali. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Tadi Israel menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir. Dan sekarang keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan satu, mencintai dirinya sendiri. Dua, menjadi hamba uang. Mereka akan tiga, membual dan menyombongkan diri. Empat, mereka akan menjadi penfitnah. Lima, mereka akan berontak terhadap orang tua. Enam, tidak tahu berterima kasih. Tujuh, tidak mempedulikan agama. Delapan, tidak tahu mengasihi. Sembilan, tidak mau berdamai. 10, suka menjelekkan orang. 11, tidak dapat mengekang diri. 12, garang. 13, tidak suka yang baik. 14, suka mengkhianat. 15, tidak berpikir panjang. 16, berlagak tahu. 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 18, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa itu kekuatan ibadah? Penyucian. Jauhilah mereka itu. Nah, ini ya. Kita sudah sering membaca ayat ini. Jauhi mereka itu bukan dalam arti membenci mereka ya. Apalagi kalau itu anak-anak kita. Tapi jangan sampai kita terpengaruh, terseret oleh tabiat-tabiat mereka. Justru kita harus berdoa mohon kemurahan Tuhan terlebih bagi anak-anak saudara kita yang belum hidup rohani supaya mereka berbalik dan bertobat. Ini seperti seruan tadi kesaksiannya minta doa. Ya kita semua berdoa ya. Karena memang anak-anak muda itu mengerikan ya. Di zaman akhir ini begitu mengerikannya. Dan mereka tidak bisa mengelak. Makanya dikatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Anak-anak kita yang jadi korban. Kalau dulu Israel keluar dari Mesir, anak-anak justru yang lahir di padang gurun yang masuk Kanaan. Tapi sekarang ini zaman akhir juga justru kebalik. Orang tua yang sudah rohani, anak-anaknya justru yang tidak karuan. Dan terancam untuk dibinasakan. Ya karena istilahnya orang tua rohani dari proses.
Dulunya kan masih belum rohani, masih ada kekerasan hati, masih ada macam-macam. Buah tidak jauh dari pohonnya. Itu sebabnya memang itu perjuangan masa-masa yang sukar, tapi jauhi mereka itu dalam arti rohani kita jangan terpengaruh dengan pola tingkah anak-anak kita. Ini firman yang saya dapat ya pada pagi hari ini ya, karena saya berkata tadi pertama, ya Tuhan apa yang mau diberitakan dan apa firman-Mu bagi kami. Tuhan menghendaki seperti tadi dikatakan di 2 Petrus 1 ya. Tadi kita baca semua 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Panggilan dan pilihan Allah. Supaya kita tidak tersandung-sandung. Jujur aja kalau kita melihat pola tingkah hati anak kita yang tidak sesuai dengan firman, hati kita penuh kesengsaraan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Kita sudah berusaha, tapi ternyata anak kita tidak seperti itu. Itu merupakan sengsara yang sangat dalam ya. Bagi kita pergumulan yang besar. Tapi supaya kita tidak tersandung, kita harus mau meningkatkan rohani kita. Jangan berpuas. Sudah di ruangan suci, sudah aman, oh sudah terlindung, patudung. Tidak, justru kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Kebaikan itu apa? Itu buah-buah roh. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, ketekunan itu hasil dari sengsara. Jadi ini beda sama yang di Roma 5 ya, itu beda. Nanti kita akan bahas. Jadi kita sebagai orang tua yang sudah hidup rohani ada tanggung jawab untuk proyek keselamatan anak-anak kita, generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh pergaulan dunia ini. Jangan sampai iman itu hilang, tapi justru harus ditambahkan terus sampai pada kasih. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini pintu tirai ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kalau dulu zaman Taurat pintu itu belum terbuka. Tapi kita mendapat kemurahan kasih Tuhan lewat korban anaknya telah membuka tirai itu bagi kita semua. Sehingga kita bisa masuk ke dalam kesempurnaan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Nah ini ya, kita ingat waktu dulu kita dipanggil oleh Tuhan. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita.
Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah ini ya, tadi kita diingatkan ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu jangan sampai iman itu hilang karena persoalan atau pergumulan atau kesulitan atau pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang sebenarnya merupakan ujian iman. Jika kita bertahan, tetap beriman, mendengar firman, kita akan menang dan berbahagia ya. Jadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena iman yang datang dari mendengar firman, pemberian Tuhan. Oleh karena itu hargai sungguh-sungguh kesempatan beribadah, tetap beriman sampai Tuhan datang kembali. Saya terharu ya kalau melihat perjuangan hamba Tuhan ya, jauh-jauh dari Salno ya, hanya datang untuk menerjang segala tantangan hanya karena rindu mendengar firman dan tidak memperhitungkan siapa yang memberitakan. Itu harus menjadi contoh ya. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan firman. Lukas 18 ayat 6 sampai 8. Lukas 18 ayat 6 sampai 8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini ya, iman itu yang dicari oleh Tuhan pada saat dia datang kembali. Sebab iman itu juga yang mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah ini ya, jadi iman itu bukan hasil usaha kita, bukan. Iman itu kasih karunia Allah yang kita terima lewat kita mau mendengar firman-Nya. Oleh karena itu jangan lepas daripada firman Tuhan. Dengan iman kita akan sampai juga pada rencana Allah, yaitu kehidupan yang mengasihi Dia, menuruti firman-Nya. Itu kehidupan mesbah dupa ya, kehidupan penyembahan. Yakni bila kita mau terus bergerak maju sesuai pimpinan firman ya. Firman itu menjadi sumber dari kehidupan kita seperti mata air yang terus-menerus memancar seperti yang dialami oleh perempuan Samaria setelah bertemu Yesus. Saya nasihati pada anak saya ya, karena dia seperti memisahkan kehidupan pergaulannya dengan firman Tuhan. Setiap kali saya nasihati, dia selalu berkata, Mami apa-apa selalu ngomong soal firman. Soal firman, soal firman. Tidak bisa itu dikaitin sama firman, tidak bisa. Padahal firman itu harus menjadi sumber mata air dalam kehidupan kita. Saya bersyukur ya, karena saya seperti perempuan Samaria ini berjumpa dengan firman pengajaran ini pada saat saya begitu lelah dengan dunia ini. Itu saya bersyukur ya. Rasa haus
Karena tidak ada kepuasan di dunia ini kan. Nah, sudah digojlok banyak perkara, baru saya menerima pengajaran ini. Jadi seperti hati ini begitu haus dengan firman. Ya, nah itu sesuai pimpinan firman. Firman itu menjadi sumber dari kehidupan kita seperti mata air yang terus-menerus memancar. Seperti yang dialami oleh perempuan Samaria setelah bertemu Yesus. Coba kita periksa ya. Perempuan Samaria setelah bertemu dengan Yesus. Yohanes 4. Kita hanya baca beberapa ayat ya. Yohanes 4 ayat 13 sampai 24. Nanti dibaca sendiri. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air yang di dalam sumur ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena perempuan itu datang ke sumur untuk menimba air. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan ini memang belum mengerti ya, dia berpikir secara jasmani, air dalam sumur, tetapi Tuhan Yesus berbicara perkara-perkara yang rohani. Cuman perempuan ini menurut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah ini ya, setelah mendengar perkataan Yesus, firman, dia kayak rasa haus. Jadi dia kayak terbuka. Aduh, aku butuh itu air yang tidak usah harus terus datang, susah payah menimba. Tapi air itu akan menjadi sumber mata air di dalam diriku. Ada rasa kerinduan akan firman yang begitu amat sangat ya. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini berkat bagi perempuan itu ya. Rasa kehausannya akan firman membawa dia sampai pada mengerti tentang penyembahan itu. Ayat 28 sampai 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah ini kesaksian yang benar. Banyak orang bersaksi, tapi seringkali ditandai dengan mengumbar persoalannya. Kesaksian yang benar itu menyaksikan firman yang sudah membongkar, mengerjakan kehidupan kita. Gitu ya. Ini kesaksian dari perempuan Samaria ini. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi lewat firman kita menerima teguran, menerima penyucian. Itu yang kita saksikan. Ini kesaksian yang benar yang bisa berguna buat orang lain.
Karena dikatakan di sana banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya oleh karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Sekalipun akhirnya nanti dikatakan dan mereka percaya bukan karena dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya dan mereka berkata kepada perempuan itu kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan jadi perempuan Samaria ini dipakai karena dia membongkar kehidupannya di mana dia menyaksikan pribadi Tuhan yang besar yang sudah mengerjakan kehidupannya. Dia tidak perlu laporan atau berkonsultasi dengan hamba Tuhan untuk mengemukakan masalahnya, tapi dia mengutamakan memprioritaskan firman Tuhan. Jadi setiap ada persoalan, dia hanya datang ke firman, dan firman menyelesaikan semuanya. Tidak perlu dia, oh saya punya masalah gini, Bu Gembala, Bapak Gembala, tolong saya gimana-gimana. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu ya. Ketajaman firman itu menyucikan kekerasan hati kita. Itu sebabnya sebagai pemberita firman. Firman itu bukan hanya untuk apa show ya, tapi sebelum diberitakan itu sudah mengenai pemberita sendiri. Supaya firman itu seperti perempuan Samaria itu sudah mengalami firman itu, menegur dia, baru dia menceritakan kisahnya. Dan untuk bisa mengerti firman, mengalami pembukaan firman, jangan lupa kita sudah dalam pengajaran mempelai ya, pengajaran tabernakel, dan kita sudah mengerti itu berkaitan dengan soal 1/10 milik Tuhan yang harus dikembalikan ya. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ini ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persediaan makanan di rumah Tuhan apa? Firman. Makanya kalau di dalam pengajaran kita dididik ya, bukan hanya sidang jemaat yang mengembalikan 1/10, tapi hamba Tuhan. Supaya ada pembukaan firman. Firman itu juga dibukakan, ada persediaan. Gimana kok kita mau memberitakan firman kalau tidak ada firman yang diberitakan? Itu tergantung penurutan kita. Mengembalikan miliknya Tuhan. Memang bukan diukurannya itu jasmani ya. Ukurannya bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi yang terutama adalah berkat-berkat rohani. Sekian lama saya mengikuti pengajaran ini ya. Bukan dalam arti saya hidup langsung, waduh, karena mengembalikan 1/10 terus saya, waduh, jadi kaya raya. Tidak ya, penuh pergumulan, tapi saya mulai mengerti ya. Memang kita tidak bisa bertuankan dua tuan. Karena kalau dua tuan, Mamon dan Tuhan, ya udah kita pasti mengutamakan yang satu, setia pada yang satu pasti. Hamba Tuhan yang menjadi hamba uang, ya udah pasti.
gerak-geriknya dalam pelayanan pasti uang. Dan saya diajar, Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini apalagi ya, kayak semua bisnis, ekonomi, udah aduh hancur, banyak orang di PHK, banyak bisnis bangkrut. Tapi saya mendapat pengertian bahwa Tuhan mau melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal seperti itu. Supaya apa? Iman kita tetap ada, kita tetap beriman pada Tuhan, percaya pembelaan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita punya simpanan uang ya kita nggak usah khawatir, ya kan? Mau apa guncang segala macam, kita punya persediaan makanan banyak segala macam bisa. Tapi kenapa dari awal kita menerima pengajaran ini, kita selalu bergumul soal itu ya. Istilahnya penuh perjuangan dalam soal-soal ekonomi. Apalagi kita yang punya anak ya, kita tahu sendiri perjuangan kita tidak mudah sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau dalam pengalaman saya, ya Hana lahir memang sehat ya, sangat sehat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, tapi diizinkan umur 4 tahun menderita sakit. Dan itu bukan hal yang mudah, karena membutuhkan juga biaya yang tidak sedikit ya. Jadi kalau dibilang, istilahnya semua habis. Memang saya mendapat ya, ini berbicara soal uang ya, saya ingin menceritakan. Memang saya sebagai anak sulung, bukan anak sulung, ada kakak saya satu, anak kedua, tapi perempuan sulungnya, anak perempuan pertama, memang saya mendapat itu beberapa warisan dari orang tua segala macam ya, yang masih terikat dalam satu keluarga besar. Tapi kalau dipikir-pikir semuanya habis untuk bayar utang, ya karena saya punya ada kewajiban, karena saya berusaha ini ya. Tapi saya pikir, ya Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya simpanan, nggak punya tabungan, nggak punya asuransi, nggak punya apa. Gimana Tuhan menghadapi keadaan seperti sekarang? Tapi Tuhan nyatakan ya, yaitu supaya kamu hanya mengandalkan aku, supaya imanmu tetap jalan. Coba kalau kita punya simpanan kan kita rasa aman ya. Aduh, enggak apa-apa deh, itu masih ada. Bahkan saya sempat menangis itu, kayak utangnya semakin membengkak. Aduh, berkatnya penjualannya enggak ada. Tapi berapa kali Tuhan kayak tunjukkan mata saya, dapat dividen keluar segini. Aduh, Tuhan terima kasih, ampuni aku. Aku meragukan Engkau. Berkali-kali itu terjadi. Dan sekarang ya udah saya tidak lagi memikirkan hal itu ya. Ya memang kita memang harus menghadapi sengsara, perjuangan kebutuhan ya, soal kebutuhan itu. Tetapi ada janji Tuhan. Dan ukurannya sekali lagi bukan berkat-berkat jasmani, tapi terutama adalah berkat-berkat rohani. Karena di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan janji saya, tapi firman Tuhan. Yang jasmani itu nanti akan mengikuti, seperti perkataan Yesus dalam Matius 6 ya. Kita sering, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, pengerja, itu pasti sering baca ayat ini. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini hukum perjanjian baru yang ketujuh ya.
yang berbicara soal percaya. Jadi Tuhan menghendaki kita tidak khawatir, tapi percaya, beriman. Roma 5. Kalau tadi 2 Petrus itu ya, 2 Petrus 1 itu berbicara ruangan suci, karena 2 Petrus itu merupakan tudung ya, salah satu tudung di ruangan suci. Tudung yang kedua, tudung bulu kambing. Kalau di Roma ini halaman ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau orang sudah dibaptis air, reaksi pertama paling pasti dia berkata, aduh enak, hatinya tenang, hatinya damai, gitu ya. Itu. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini sepertinya hampir sama dengan tadi ya. Padahal sebetulnya lewat pengajaran mempelai dan tabernakel, pengajaran firman, kita tahu bahwa hasil pembenaran itu buah-buah kebenaran. Itu masih di halaman yang harus maju sampai pada ruangan suci lewat pintu kemah kepenuhan Roh Kudus. Itu ayat 5 itu. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini buah-buah kebenaran. Secepat kita sudah sampai pada kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, itu kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya jangan berpuas diri ya, baik yang masih ada di halaman belum penuh Roh Kudus maupun yang sudah di ruangan suci. Karena keduanya itu dituntut ketekunan, dan ketekunan itu lewat proses sengsara. Itu memang jadi dua-duanya perlu, makanya mengikut Tuhan itu memikul salib kan, sengsara itu. Tidak ada mengikut Tuhan terus enak-enak. Di halaman pun ada sengsaranya ya. Tetapi sengsara untuk sampai pada pengharapan kasih Allah itu dicurahkan, untuk sampai masuk pintu kemah. Jadi bukan hanya di ruangan suci yang sengsara, tapi di halaman juga, sekalipun rohani kita masih di halaman, belum dipenuhkan Roh Kudus, itu juga ada tanda sengsara. Tapi jika kita bertahan di dalam sengsara itu tetap beriman, nanti kita akan menerima Roh Kudus. Demikian juga di ruangan suci. Ada sengsara, sekalipun kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada sengsara. Sampai kita pada kasih buah-buah roh. Nah, kalau di halaman buah-buah kebenaran, itu kasih tuh. Pintu kemah. Tapi kalau di ruangan suci sampai pada buah-buah roh, kebaikan, pengetahuan. Makanya tadi di 2 Petrus 1 dikatakan, kamu harus sungguh-sungguh menambahkan pada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Dan seterusnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah ini ya, ini penguasaan diri ini sangat penting dalam kita melayani Tuhan. Sebab kalau tidak, kita akan diketemukan sebagai pembuat kejahatan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Matius 7.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini hukum perjanjian baru ke-10 yang berbicara soal berbuah. Nah, ayat-ayat sebelumnya dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah ini ya. Terus sebabnya kita berdoa ya buat anak-anak kita ya. Sungguh-sungguh saya mengalami hal ini ya. Karena nikah itu pun istilahnya nikah menjadi satu itu banyak proses sengsara yang dihadapi untuk menghasilkan ketekunan itu tadi. Tapi untuk buah nikah pergumulan soal anak-anak juga. Karena jadi satu itu kan tidak mudah. Nah, anak ini lahir setelah kita menyatu atau belum. Menjadi satu, dua-duanya ya enak. Anaknya mungkin lebih manis lah. Tetapi kalau belum, masih ada penyembahan berhala, ketinggian hati, kesombongan, ya prosesnya ya sakit. Tapi sengsara yang kita alami belum berdarah seperti Yesus. Ya, itu ya, saya diingatkan lewat firman ini. Bahwa semuanya itu bukan dari kita. Kita sih hanya diminta untuk mau dikerjakan itu aja. Jadi jangan kita menjadi lemah ya, putus asa. Tapi seperti pesan daripada firman di 1 Petrus 4. Ini sebetulnya yang menjadi inti ya. 1 Petrus 4 dari firman Tuhan. 1 Petrus 4. Kembali lagi ke Petrus, suratan Petrus ya. Di mana di ruangan suci ini ada 4 tudung yang menutupi. Jadi sebetulnya itu perlindungan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ini berkali-kali di dalam kaum wanita bulan saya ulang-ulang ya. Karena ini begitu menguasai ya. Kalau 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 itu, ayat 7a itu di dalam pengajaran tabernakel, mengapa melayani? 7b sampai 10, bagaimana kita melayani? 11, tujuan pelayanan. Kita baca ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ayat 7a, mengapa kita melayani? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Apalagi sekarang ya, kita sekarang berada dalam zaman akhir. Dan apalagi sekarang ini ya, detik-detik di ambang pintu Tuhan segera datang kembali. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, bagaimana kita melayani supaya pelayanan kita itu tidak ditolak? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah itu ya. Jadi kita menguasai diri jadi tenang. Tenang itu artinya apa? Tidak mendua hati. Ya tadi, kita hambanya Tuhan. Bukan hamba dunia, bukan hamba uang. Tapi kita hambanya Tuhan. Tetapkan diri sebagai hambanya Tuhan yang menurut pada Tuhan, menurut pada firman. Minta Roh Kudus menguasai kehidupan kita dan memimpin kita. Sehingga kita ada penguasaan diri. Menguasai. Kuasai diri, jadi tenang. Tenang itu juga jangan orang yang tidak tenang hidupnya tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Nah, itu makanya kita harus percaya sungguh-sungguh. Jangan mendua hati. Kita minta Tuhan koreksi hati kita masing-masing ya, supaya kita benar-benar percaya kepada Yesus yang memimpin kita. Supaya kita dapat berdoa. Berdoa di sini karena di ruangan suci ini menyangkut penyembahan. Dan berdoa penyembahan itu menyangkut ketaatan, penurutan. Ada hati yang mau menurut. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Wanita yang datang di kaki Tuhan mengurapi dengan rambutnya. Terkenal sebagai perempuan berdosa. Dan dia tidak repot dengan perkataan orang. Tapi dia serahkan seluruh kehidupannya. Buli-buli berisi mana yang merupakan kehidupannya, pengharapannya. 300 dinar dia persembahkan bagi Tuhan. Itu karena perempuan berdosa mengurapi itu terkena pada pintu kemah. Kuasai diri. Biar kehidupan kita ini dikuasai Roh Kudus. Kalau hati kita rasa seperti itu, nah itu yang benar. Penguasaan diri ini sangat penting ya dalam kita melayani Tuhan. Sebab kalau tidak kita akan ditemukan sebagai pembuat kejahatan. Supaya pelayanan kita berkenan dan tidak ditolak, kita harus sungguh-sungguh dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan, kemampuan, kepandaian kita, tapi semuanya dari Tuhan. Yang diminta dari kita adalah merendahkan diri dan menurut taat, menyadari keadaan kita, serta mau bertekun dalam ketekunan. Bertekun tadi saya singgung lagi soal sengsara ya, karena di ruangan suci ini kita bukan berhadapan dengan siapa-siapa, tetapi daging kita sendiri. Hawa nafsu daging kita sendiri ini. Di mana lewat persekutuan kita dengan 3 alat di ruangan suci, kita akan diubahkan menjadi manusia baru yang memiliki sifat-sifat ilahi seperti Tuhan. Nah itu tidak mudah. Kita manusia berdosa mau diberi kelembutan. Memang ada kelembutan dari kita. Tidak ada. Seperti tadi ya buah-buah roh itu. Itu hanya dari Roh Kudus, bukan dari kita. Kolose. Kalau ada masalah, kita yang ada marah. Marah itu hawa nafsu. Tidak ada sedikit pun yang baik dari kehidupan kita manusia ini. Kalau bukan oleh karena kemurahan Tuhan. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini tujuan puncak dari ibadah kita. Sebetulnya untuk menjadikan kita manusia baru seperti ini. Kalau kita periksa dari firman Tuhan, kita masih sangat jauh ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan tua-tua, kita masih jauh. Itu sebabnya penguasaan diri ini perlu ditambahkan ketekunan. Ya lewat sengsara kita menghadapi anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu. Mungkin kita tidak punya anak, tapi anak-anak kita, apa kita ada kesabaran menghadapi mereka. Anak saya kemarin waktu sekolah minggu, dia kesel sama seorang anak sekolah minggu yang istilahnya diberitain firman soal Firaun, dia malah mengeraskan diri seperti Firaun. Ya itu. Nggak bisa ya. Memang mendidik anak-anak itu tidak mudah. Itu sebabnya penguasaan diri perlu ditambah ketekunan dan kesalehan kehidupan yang beribadah.
ya, dengan hormat dan takut. Itu ayat yang seringkali kita baca ya, Ibrani 12, bahwa Tuhan itu api yang menghanguskan dan kita harus beribadah dengan hormat dan takut. Seperti saya beritakan di Wulan kemarin kunjungan ke Ibu Murni, jangan beribadah itu cuman sampingan, kalau pas butuh Tuhan baru beribadah. Ibadah itu perjuangan, dan bukti kita mengasihi Tuhan harus ada rasa hormat dan takut sebagai pelayan, sangkor, grup kor. Soal seragam semua itu sebetulnya untuk mendidik kita untuk takut akan Tuhan, ada ketaatan, penurutan, bukan naik turun, melayani seenaknya. Itu tidak ada hormat dan takut. Itu sebabnya tadi diingatkan ya, 2 Petrus 1. Iman perlu ditambah dengan kebaikan, kebaikan perlu ditambah dengan pengetahuan. Sebab kalau berbuat baik, tapi tidak sesuai firman ya bukan kebaikan yang benar di hadapan Tuhan ya. Jadi iman perlu ditambah dengan kebaikan, kebaikan pengetahuan. Jadi berbuat baik pun juga tidak asal, tapi ada pengetahuan firman. Jadi segala sesuatu harus diukur dengan firman. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Soalnya kalau tidak ada penguasaan diri ya sudah tahu banyak firman jadi sombong. Nah, seperti kesaksian Ibu Gembala dulu kabar mempelai itu, aduh, merasa firmannya paling top, jadi merasa, aduh, paling hebat, paling super. Kepada penguasaan diri ketekunan, nah, ini hasil sengsara ya. Dan kepada ketekunan kesalehan, kesalehan itu kesucian, kehidupan ibadah itu tidak asal apa ya datang Tuhan pokoknya nyanyi-nyanyi. Banyak gereja-gereja sekarang itu yang berkata menyembah menyembah, pakai kata menyembah, memuji Tuhan, padahal sebetulnya penyembahan itu sangat dalam. Penyembahan itu berbicara soal ketaatan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, saudara-saudara seiman, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, seperti Allah Bapa mengasihi kita manusia berdosa, seperti matahari ya, tidak membedakan orang baik, orang jahat. Kasihnya itu harus sampai seperti itu. Jadi ketaatan penyembahan itu menjadi tujuan puncak dari ibadah kita. Misbah dupa, di mana Kristus sudah menjadi contoh teladan bagi kita semua ya. Kalau tadi Lucifer, dia justru perjalanannya itu naik ya, mau menyamai diri sama yang maha kuasa dengan kesombongannya. Maka kalau Tuhan Yesus lain. Filipi 2 ayat 1-8. Filipi 2 ayat 1-8. Filipi 2 ayat 1-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah ini ya, perjalanan turun, memikul salib sampai mati. Ini berlawanan gerak iblis ya, Lucifer yang maunya naik.
Saya melihat dia perjalanan dari gembala kita sebagai contoh iman. Bukan enak. Bahkan di saat-saat akhir dia begitu menderita. Mengikuti korban dari Kristus ya. Tapi itulah perhentian yang Tuhan kerjakan ya untuk masuk dalam kemuliaan. Itu sebabnya kita harus selalu mencontoh Tuhan Yesus. Dan sebagai pelayan-pelayan hamba Tuhan, kita harus mau mengikuti jejak Yesus, menjadi contoh iman bagi sidang jemaat ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini perjalanan kita ikut Yesus ya. Perjalanan turun, merendahkan diri, memikul salib sampai pada perhentian Misbah Dupa. Ini seperti perjalanan Abraham mengorbankan Ishak ya. Penyembahan itu berbicara ketaatan. Baik Abraham maupun Ishak keduanya taat menurut. Dan Tuhan menyediakan korbannya untuk menyelesaikan semuanya. Itu menjadi pengalaman, harusnya menjadi pengalaman kita semua ya. Abraham menuju pada Allah Bapa ya. Dia mengorbankan anaknya dan Ishak pun menurut. Itu tidak mudah. Makanya selama menerima pengajaran firman Tuhan ini, saya berkata ada 3 perkara yang Tuhan tekankan dalam kehidupan saya pribadi ya. Saya melihat, yaitu pertama, jauhi penyembahan berhala. Karena apa? Penyembahan berhala ini membuat orang sombong, keras hati. Makanya Tuhan tidak menghendaki. Makanya jangan keras hati. Kalau tetap tidak menurut, maka Tuhan izinkan kasih duri. Karena Tuhan menghendaki kuasanya yang dipermuliakan, kuasanya yang sempurna di dalam kita. Tetapi kita jangan lepas dari pengharapan kita. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah ini perjuangan kita semua ya, tanggung jawab kita semua. Berdoa supaya seisi rumah kita ini nantinya diketemukan mengasihi Tuhan. Di mana Allah yang bekerja. Kalau memang anak-anak kita belum mengasihi Tuhan, kita orang tua lebih dulu mengasihi Tuhan. Karena yang didengar doanya itu orang yang mengasihi Tuhan. Itu menjadi pergumulan ya. Jadi pergumulan saya dari dulu saya pengen sembahyang bersama-sama dalam satu rumah ya. Mengadakan doa. Kan kita selalu ada tuh doa Misbah Dupa Selasa. Tapi selalu gagal, batal terus. Sampai akhirnya beberapa hari ini ya, akhir-akhir ini kita mulai. Karena doa bersama itu tidak mudah. Kalau tidak sehati ya, akhirnya ngantuk, yang satu tidur, yang satu tidak tahu kemana ya kan. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya minta, Tuhan, Engkau mengabulkan permohonan orang yang sehati. Kita belajar juga membaca Alkitab ya. Saya sudah selesai karena tidak terasa saya udah muter lagi gitu dari awal lagi. Itu padahal sama-sama, sama anak saya, sama suami saya, tapi mereka belum ya. Kita harus sabar, kita harus banyak berdoa, tapi bukan dalam arti kita tidak melakukan. Seringkali kan kita menjadi lemah karena situasi, kondisi. Kita melihat keadaan anak-anak kita, aduh gimana. Kita sendiri bimbang, goyang. Jangan, kita yang harus terus maju. Karena bukan dengan kekuatan kita. Itu hanya pemberian Tuhan. Makanya waktu saya menerima firman ini, saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Engkau berikan pengharapan di hatiku. Kalau lihat, udah sangat dekatnya Tuhan mau datang, anak-anak masih seperti ini, kehidupan nikah masih ini, aduh gimana Tuhan. Tapi timbul iman di hati saya. Bahwa semuanya bukan dari kekuatan kita. Tapi Tuhan yang memberi kita lewat apa? Iman kita.
Itu sebabnya kita harus selalu bersekutu ya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kita iman. Dan iman itu yang nanti dicari Tuhan waktu dia datang kembali. Bahkan iman itu juga yang membawa kita pada rencana Tuhan. Kehidupan mempelai Tuhan. Kehidupan yang sampai pada misbah dupa. Seharusnya Ibu Gembala berkata seharusnya sidang jemaat sudah sampai misbah dupa. Tapi kita masih berjuang ya, banyak anak-anak kita yang masih berada di halaman, belum dipenuhkan Roh Kudus. Apalagi sekarang dalam sidang jemaat banyak kaum muda yang dipanggil. Itu butuh satu doa dan penyerahan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menurut melakukan firman. Tapi kita harus tetap percaya, menjaga hati kita tetap tenang, dan kita menggiatkan misbah dupa ya. Karena apa? Karena tadi di 2 Petrus 1 itu bertambah-tambah dalam segala perkara yang baik oleh menyembah. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11 itu bertambah-tambah dalam segala perkara yang baik oleh menyembah. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Jadi tambahkan, kamu harus bersungguh-sungguh lagi menambahkan pada imanmu. Jadi kita jangan berhenti, jangan mandek, jangan merasa sudah puas, sudah rohani. Tapi kita harus terus maju dan maju sampai pada rencana Tuhan lewat pimpinan daripada firman. Hanya korban Kristus yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Seperti Abraham dan Ishak, Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Padahal Ishak itu anak satu-satunya yang dikasih sama Tuhan. Tapi dia nurut. Demikian juga Ishak, dia tidak memberontak waktu diikat. Dan sebagai anak dia pasti tahu bahwa dia yang jadi korban. Dan pada saat Abraham mau menghujankan pisaunya, timbul suara dari langit. Berkata, jangan bunuh anakmu. Dan ada seekor domba terlilit di semak belukar. Hanya korban Kristus yang patut ditinggikan dan dipermuliakan selamanya. Ya, sekian firman Tuhan. Dan kita nyanyikan suplemen 92, bagimu saja. Bagimu saja, suplemen 92. Ini lagu untuk besok minggu ya. Bapa